5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Hirzi Marsal Nugraha sebagai host dari podcast Cukup Cakap kali ini. Buat kalian nih yang masih bertanya-tanya, apa sih podcast Cukup Cakap itu? Podcast Cukup Cakap merupakan salah satu realisasi dari program kerja Komisi E, Perwakilan Kelas SMA Negeri 1 Tasikmalaya 2022-2023. Lagi ngomongin Satas nih, kita juga tahu dong visi dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya, yaitu cemerlang dalam prestasi akademik dan non-akademik. And by the way, kita udah ngundang mega superstar, yaitu Kang Fahril, sebagai paralel 1 dari angkatan Aquila. Boleh perkenalan singkat dulu mengenai Kang Fahril? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Akang Muhammad Fahril Arya Nugraha. Akang biasa dipanggil Fahril dari kelas 12 MIPA 1. Oke, Kang Fahril, Yeah. gimana nih perasaannya ketika diumumkan Kang Fahril itu dapat paralel 1? Yang tentu pertama kali yang Akang rasakan sangat bersyukur mendapat ranking 1 paralel karena bisa berkesempatan untuk mengikuti SNBP pada tahun ini. Tapi ada pula hal yang dirasakan oleh Akang yang lainnya juga, tentunya Akang deg-degan juga gitu menghadapi PTN atau perkuliahan yang sebentar lagi akan Akang tempuh. Gitu. Jadi Akang harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Ya, ada pressure tertentu ya, Kang. Iya, betul. Untuk persiapan Akang sendiri untuk masuk PTN gitu, Kang, sampai sejauh mana sih persiapannya? Oke, untuk persiapan ke perguruan tinggi negeri sampai saat ini kalau dipresentasikan mungkin Akang menyentuh angka 40%. Karena Akang masih kurang dalam berlatih soal-soal UTBK, soal-soal SNBT tahun 2023, dan Akang juga mesti berlatih secara berkelompok juga dengan teman-teman Akang di kelas gitu. Karena dengan berlatih dengan teman-teman yang ada di kelas ataupun teman-teman yang ada di kelompok itu akan memberikan soal-soal baru dari teman yang satu dengan teman yang lainnya. Jadi terjamah semua soal yang akan mungkin akan muncul nanti di SNBT 2023 gitu. Ya. Dengan kolaborasi ya, Kang. Iya, betul. Untuk metode belajar Kang sendiri gimana nih biar pemirsa di rumah yang lagi nonton atau lagi dengar podcast ini bisa terinspirasi gitu, Kang? Apakah Kang belajarnya gak pernah tidur atau gimana, Kang? Kebetulan untuk cara belajar Akang sendiri ketika di kelas semaksimal mungkin Akang memperhatikan guru ketika menjelaskan, karena itu sangat membantu sekali gitu. Jadi ketika Akang atau kita memperhatikan guru saat di kelas, saat memberikan materi atau pemahaman, ketika Akang mau belajar mandiri pun Akang sudah tahu konsep dasar dari materi itu gitu. Jadi dan kebetulan Akang juga orang yang enak belajarnya itu ketika malam hari gitu. Kalau misalkan subuh atau pagi-pagi Akang kurang, jadi Akang lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar di malam hari. Dan Akang juga sharing juga sama teman-teman yang lainnya, coba mengerjakan soal-soal yang berkaitan gitu, yang berkaitan dengan materi ataupun di luar materi ketika jam pelajaran gitu. Oh iya, berarti Kang Fahril ini disebutannya night owl atau orang yang suka begadang gitu ya, Kang? Iya. Kalau ditanya tentang belajar, mata pelajaran apa sih yang menjadi favorit Akang dan kenapa? Oke, mata pelajaran favorit Akang sendiri yaitu pelajaran biologi gitu, dan fisika sih. Apakah berkolerasi dengan PTN yang dituju dengan Akang dengan jurusannya gitu? Oke, mungkin ini pertanyaan alasan mungkin ya, alasan mengapa Akang suka dengan pelajaran biologi sama fisika. Kenapa Akang suka pelajaran biologi dan fisika? Karena kedua mata pelajaran ini menurut Akang sangat nyata gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti matematika dan lain sebagainya itu tidak ada realitanya di kehidupan sehari-hari. Mungkin
kita bisa merasakan realita dari mata pelajaran tersebut ketika nanti sesuai dengan prospek kerjanya, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing ketika nanti sudah mendapatkan pekerjaan. Namun bagi Akang biologi dan fisika ini sudah terasa gitu ketika kita ada di kehidupan sehari-hari. Oh Gitu. ya. Dan kalau misalkan ditanya apakah ada korelasinya dengan PTN yang Akang inginkan, ada juga. Gitu. Oh ya. Untuk PTN sendiri, apakah Akang sudah terbayang nih mau daftar kemana dan jurusannya apa? Oke, untuk PTN sendiri Akang semoga Bismillah Akang pengen ke ITB. Amin. Jurusannya Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Amin. Teman-teman di rumah boleh ikut doain ya, semoga Kang Faril keterima di ITB ya, Amin. Kang. Ya. Dengan segala kesibukan Akang, kita juga tahu mungkin ya pemirsa bahwa Kang Faril dalam berorganisasi aktif sekali. Namun Kang Faril tetap menjadi the best of the best gitu, Kang. Tetap menjadi paralel 1. Cara time management Akang membagi waktu antara self love dengan organisasi dengan belajar bagaimana, Kang? Oke, untuk membagi waktu antara Akang ketika berorganisasi dan juga belajar itu Akang harus menempatkan skala prioritas gitu. Apakah prioritas saya di organisasi atau di belajar? Tentunya Akang menempatkan prioritas Akang di pendidikan gitu dan berorganisasi itu setelahnya. Gitu. Nah, apabila misalkan keduanya itu saling berbentrokan antara satu sama lain, misalkan Akang harus ke organisasi karena ada hal yang sangat urgent. Tapi di belajar juga misalkan harus masuk kelas dan lain sebagainya, tidak boleh spend dan lain sebagainya, Akang juga harus misalkan, atau ada presentasi kelompok di mana kelompok tersebut beranggotakan Akang misalkan gitu. Nah, mungkin Akang bisa membuat suatu cara. Jadi caranya tuh kan di organisasi itu tidak hanya Akang saja anggotanya, ada pula anggota yang lain yang bisa membantu atau menghandle atau men-take over tugas yang Akang kerjakan. Jadi Akang bisa melimpahkan dulu sementara tugas yang harus Akang kerjakan ke teman yang satu, ke rekan yang satu, ke saudara yang lain. Baru setelah Akang bisa menyelesaikan tugas di sekolah, tugas belajar Akang kembali lagi ke organisasi kayak gitu. Betul sekali, berarti teman-teman di rumah harus bisa teamwork ya di dalam kelas maupun di luar kelas ya, Kang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lebih refreshing ya guys, lebih nyantai nih. Jadi aku udah nyiapin fishbowl gitu. Nanti Kang Faril ngambil 3 pertanyaan dari fishbowlnya, boleh Kang? Ya. Diambil aja. Itu ada yang belum ya? Boleh dibacain sama Akangnya. Oke, adakah sesuatu yang bikin Akang terdistract? Pacar misalnya katanya. Oke. Sebenarnya yang paling membuat Akang terdistraksi ketika ingin menyelesaikan tugas atau ingin benar-benar gitu dalam proses belajar sih media sosial yang ada di handphone gitu. Seperti TikTok, Instagram, Akang juga sering scroll TikTok 24/7 katanya. Gitu. Terus juga lihat story-story orang di Instagram gitu sih, lebih ke sana. Kadang misalkan Akang tuh pengen niat udah Isya misalkan Akang pengen nonton video belajar ini, video belajar katakanlah materi A fisika gitu misalkan teh. Nah, Akang kadang sebelum itu teh ngecek HP, ke distract sama notif, ke distract sama notifikasi Instagram, TikTok dan sebagainya, malah Kebablasan gitu ya, Kang? kebablasan gitu. Jadi kadang juga jadi gak jadi gitu belajarnya. Itu sih distraksi terbesar dalam sampai saat ini. Berarti self control itu penting ya, Kang? Ya. Boleh pertanyaan selanjutnya? Oke, kalau jadi hewan mau jadi apa? Aduh. Kayaknya Akang lebih apa ya? Bebas nih hewannya. Iya. Bebas aja. Bebas. Apakah jadi naik owl tadi suka begadang gitu? Kalau sebelumnya Akang tanya dulu ke Kang Hirzi ini. Iya. Kang Hirzi mau jadi hewan apa? Kalau aku sih kayaknya jadi kucing hitam ya. Yeah. Karena pertama elegan dan juga
cekatan. Juga kalau menurut aku kucing hitam itu ada kesan rich-nya juga, ada kesan misteriusnya juga. Mungkin itu kalian juga teman-teman bisa tells gitu ya, bahwa hewan favorit aku itu kucing hitam karena ada korelasinya, ada kemiripannya dengan aku, seperti itu. Oke, kalau Akang kayaknya lebih pengen jadi harimau sih. Karena harimau kalau dibilang pun raja, kalau singa itu kan dibilang raja hutan tetap kalah sama harimau gitu. Dan harimau itu kalau menurut Akang kayak ada lebih kesan gagah harimau daripada singa gitu. Gitu. Ya. Selanjutnya kan? Selanjutnya. Ya. Siapa idola atau sosok yang Akang jadikan sebagai panutan? Oke. Yang dari SMP sih Akang ini jadiin panutan, dan selalu kalau misalkan Akang ketika lagi males-malesnya lah, lagi lelah-lelahnya, Akang selalu ingat ke sosok Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie gitu. Iya. Dulu Akang waktu SMP nonton filmnya Habibie Ainun yang kedua, itu sangat memotivasi sekali buat Akang gitu, untuk selalu tetap semangat untuk berkembang dan terus belajar gitu, tidak pernah berhenti belajar gitu. Walaupun di hidup kita ini jangan selalu terus menerus selalu belajar ya, bermain juga penting gitu, karena kalau terus-terusan belajar nanti bisa stres kan. Ya jadi tidak harus selalu belajar gitu, jadi harus bermain juga. Jadi panutan Akang sih Pak B.J. Habibie gitu. Keren banget. Semoga Kang Faril di masa depan nanti bisa sehebat B.J. Habibie ya Kang. Ya. Oke, teman-teman semua, kita udah sampai di penghujung acara nih, dan juga ada sedikit merchandise nih Kang sebagai pengingat ya. Pengingat bahwa Kang Faril itu pernah jadi guest star gitu di podcast Cukup Cakap ini. Boleh Teh? Boleh Kang. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih kepada Kang Fahril yang telah memberikan ilmunya dan berbagi sharing-sharing dengan kita. Semoga dengan satu atau dua kata yang dikeluarkan oleh Kang Fahril bisa kita ambil dan menjadi inspirasi untuk tetap cemerlang dalam prestasi akademik dan non-akademik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mendengarkan atau menonton podcast Cukup Cakap kali ini. Stay tune dan jangan melewatkan episode Cukup Cakap Podcast selanjutnya. Saya Hirzi Marsal Nugraha dan saya Muhammad Fahril Arya Nugraha. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.